Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah ibu sekalian, atas izin Allah Azza wa Jal kita dapat berjumpa lagi di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal yang ada di atas muka bumi ini demi mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Dan itu merupakan ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang wajib. Karena yang namanya menuntut ilmu merupakan kewajiban sepanjang masa. Tidak mengenal siapa yang muda, siapa yang tua, tidak mengenal siapa yang sudah paham maupun yang belum. Mau dia udah bergelar profesor sekalipun, dia tetap punya kewajiban yang sama, yaitu untuk terus mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Yang namanya menuntut ilmu adalah kewajiban buat setiap muslim. Karena juga ya kemuliaan menuntut ilmu ada banyak ya. Di antaranya juga adalah mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu keutamaan yang sangat besar. Duduknya kita sekarang di majelis ilmu itu nggak akan bikin kita rugi sama sekali. Waktu yang kita habisin sekarang 1 jam ke depan itu nggak akan bikin kita rugi sama sekali. Bahkan kita berandai-andai kalau udah mati nanti. Ini orang yang udah mati itu, mereka berandai-andai andai kata bisa dikembalikan ke dunia. Dan mereka bisa duduk di majelis ilmu, belajar, dan dosa-dosa mereka berguguran karena duduknya mereka di majelis ilmu. Bayangin, cuman sebatas duduk, dosanya diampunin. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudulan. Allah punya malaikat-malaikat yang traveler. Mereka keliling-keliling bumi mencari-cari majlis-majlis ilmu. Fa'idha wajaduhu, ketika mereka dapetin majlis itu, maka mereka duduk di situ. Wa yahuffunahum bi ajnihatihim. Mereka mengelilingi kita semua dengan sayap-sayap mereka. Hatta yantahu ila sama'id dunya. Dan mereka semua duduk memenuhi langit bumi. Subhanallah. Di akhir hadisnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikatnya itu, yang traveler tadi, yang mencari-cari majlis ilmu, Ala inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku saksikan kepada kalian, wahai para malaikat-malaikatku, aku telah mengampuni dosa orang-orang yang hadir di majlis tadi. Subhanallah. Itu Allah yang ngomong langsung di hadis qudsi. Kemudian ada satu malaikat mengatakan, Ya Rabb, inna fihi fulanan rajulun khatta. Ya Allah, di majlis tadi ada si fulan yang nggak sengaja duduk. Emang nggak niat dia duduk di majlis itu, mungkin karena ingin ke toilet doang, ingin numpang sholat doang, tau-taunya ada majlis ilmu, dia duduk sebentar di situ. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kata Allah, bukan kata saya, bukan kata Nabi kita SAW, kata Allah langsung. Allah mengatakan, Ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang kalau orang udah duduk bareng sama mereka, nggak akan pernah rugi sama sekali. Sehingga dari sini kata para ulama, orang tidur di majlis ilmu pun tetap dapat kemuliaan ini. Tetap dapat. Tapi bukan dalil bolehnya tidur di majlis ilmu ya. Bukan dalil bolehnya tidur di majlis ilmu. Tapi itu kemuliaan yang besar. Artinya orang yang nggak niat aja bisa diampunin dosanya sama Allah Azza wa Jalla. Baik, ibu sekalian, pada hari ini kita akan membahas suatu hal yang sebenarnya penting untuk dibahas di awal bulan Sya'ban kemarin. Tapi ala kulli hal, karena waktu terus berjalan ya, setidaknya kita ingin tahu lah tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Jadi ada hal-hal yang menarik yang akan kita singkap tentang bulan Sya'ban yang nggak semua orang tahu tentang hal ini. Kita selama ini mengira bulan Sya'ban itu bulan yang biasa atau enggak? Biasa aja ya kan ya? Karena nanti ada bulan Ramadan di depannya dan ada bulan apa sebelum Sya'ban? Ada bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan apa, Bu? Bulan haram ya kan? Bulan yang mulia banget. Dan di depannya ada bulan Ramadan, bulan yang kita nantikan banget. Nah, dia ini kan kejepit nih. Nah, nanti kita akan singkap. Kenapa? Ada apa sih di bulan Sya'ban? Tapi yang pertama-tama ibu-ibu sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama terkait kemuliaan bulan Sya'ban. Kemuliaan bulan Sya'ban. Jadi kita ngira dia nggak mulia, ternyata dia punya kemuliaan. Yang kedua, amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Sya'ban. Amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Sya'ban. Dan yang ketiga adalah kita akan bahas tentang hadis-hadis lemah terkait amal ibadah khusus di bulan Sya'ban. Dan yang keempat adalah
bulan Sya'ban, bulan persiapan untuk Ramadan. Ada 4 pembahasan besar yang akan kita bahas insyaallah. Baik, yang pertama adalah tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Terkait kemuliaan bulan Sya'ban. Yang pertama harus kita tahu, ibu-ibu sekalian, Allah Azza wa Jalla itu meletakkan pada 1 tahun itu waktu-waktu mulia. Selama 1 tahun itu banyak waktu-waktu mulia yang bisa kita manfaatkan. Dan waktu-waktu mulia ini ketika dihidupkan dengan amalan soleh, maka amalan soleh itu pahalanya jauh lebih besar lagi. Ketika dihidupkan dengan amalan soleh, maka amalan soleh itu jauh lebih besar lagi pahalanya. Dan itu berdasarkan hadis yang hasan diriwayatkan Imam At-Tabari di dalam Mu'jamul Kabirnya dari sahabat Muhammad bin Maslamah. Nabi SAW mengatakan, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu dalam waktu setahun kalian meletakkan waktu-waktu mulia. Fata'arradu laha. Carilah waktu-waktu mulia itu. La'alla an yusibahu ahadun minkum la yashqa ba'dahu abada. Boleh jadi ada salah seorang di antara kalian yang mendapati waktu-waktu mulia itu dan dia nggak akan pernah merugi lagi selama-lamanya. Karena dia telah menghidupkan waktu yang sangat mulia dan pahalanya dia dapat dengan jumlah yang sangat besar. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan di antara waktu mulia itu adalah bulan Sya'ban. Di antara waktu mulia itu adalah bulan Sya'ban. Ini ada hal yang unik, nanti akan kita singkap. Kenapa bulan Sya'ban dimasukkan ke dalam waktu yang mulia? Nah, kemudian selanjutnya, yang pertama terkait kemuliaan bulan Sya'ban. Pertama, bulan Sya'ban adalah bulannya ahli Al-Quran. Bulan Sya'ban adalah bulan ahli Al-Quran. Dahulu, para salaf ridwanullah alaihim, ketika sudah masuk bulan Sya'ban, maka fokus mereka sekarang adalah mempersiapkan hafalan Quran mereka. Mereka mulai membaca Al-Quran lebih banyak. Dan ini dinukilkan dari seorang ulama salaf bernama Salamah bin Kuhail. Di mana beliau mengatakan bulan Sya'ban adalah bulannya ahli Al-Quran. Ada juga sebuah athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana Ibnu Abbas bercerita, dulu para sahabat ridwanullah alaihim kalau sudah masuk bulan Sya'ban, fokus mereka berubah menjadi membaca mushaf. Dan nanti ketika di bulan Ramadan semakin kencang lagi bacaan Al-Quran mereka. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa bulan Sya'ban disebut sebagai bulan ahli Al-Quran? Selain tadi para ulama salaf menghidupkan dengan Al-Quran, yang kedua adalah persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan, di antara nama bulan Ramadan itu Syahrul Quran. Di antara nama bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Karena dia bulan diturunkannya Al-Quran ke langit dunia. Makanya nanti di bulan Ramadan kita sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Minimal khatam 1 kali. Itu sangat dianjurkan, minimal khatam 1 kali. Itu disepakati sama para ulama. Sangat-sangat dianjurkan untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali selama bulan Ramadan. Tapi kalau orang nggak biasa baca Quran, dia akan bisa dia khatam 1 kali selama bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk mempersiapkan bacaan Quran kita nanti untuk di bulan Ramadan. Makanya sekarang nih orang-orang yang sudah hafal Quran, mereka murajaah hafalan mereka. Biar nanti di bulan Ramadan mereka bisa baca lebih banyak lagi, lebih cepat lagi, lebih nikmat lagi. Baik, itu yang pertama. Jadi dia adalah bulan Al-Quran. Bulannya para ahli Al-Quran. Bukan bulannya Al-Quran ya, bulannya para ahli Al-Quran. Yang kedua, ini yang menarik. Ternyata bulan Sya'ban, ibu-ibu sekalian, adalah bulan diangkatnya amal salih selama 1 tahun kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan diangkatnya amalan salih selama 1 tahun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kemuliaan yang kedua dari bulan Sya'ban. Jadi, ibu-ibu sekalian, amalan salih diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, itu dipaparkan rapotnya, itu 3 kali dalam 1 tahun. 3 kali dalam 1 tahun. Yang pertama adalah tiap hari. Rapot harian. Ada yang namanya rapot harian.
amalan soleh yang kita lakukan tiap hari itu ada laporannya kepada Allah Azza wa Jalla. Siang dan malam hari. Siang dan malam hari. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan Abu Musa, ibu-ibu sekalian, termasuk sahabat yang ahli Al-Quran. Termasuk sahabat yang ahli Al-Quran. Bahkan Nabi SAW itu suka banget dengerin bacaannya Abu Musa Al-Asy'ari. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, Inna ahlal asy'ari qad u'tu mizmaran min mazamiri ahli Daud. Atau kama qala SAW. Sungguhnya orang-orang Asy'ari itu sebuah qabilah ya. Bukan akidah ya, ini sebuah qabilah di Yaman namanya Al-Asy'ari. Mereka ini sudah Allah berikan kekhususan, diberikan salah satu seluring dari seluring-seluringnya keluarganya Nabi Daud alaihissalam. Jadi dulu Nabi Daud alaihissalam kan belum diharamkan musik ya waktu itu ya. Mereka itu punya seluring yang ketika dimainkan seluring ini itu mengeluarkan sebuah suara yang sangat indah. Sampai disebut sebagai mizmaron min mazamiri ahli Daud. Seluring dari seluruh-seluruhnya keluarga Daud. Suatu ketika Nabi SAW pernah bercerita, jadi kebiasaannya orang-orang Asy'ari, kata Nabi SAW, adalah sholat malam. Mereka cinta banget sholat malam karena mereka ahli Al-Quran. Suatu ketika, waktu subuh datang, Nabi Muhammad SAW mencari Abu Musa. Ketika ketemu sama Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi SAW bertanya, apa yang kamu lakukan semalam? Kata Abu Musa, ya kebiasaan saya Rasul, sholat malam dan membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, semalam, pas waktu sepertiga malam, saya melihat malaikat turun ke atas rumah kamu. Kalau kamu terus baca Al-Quran sampai waktu subuh, manusia melihat malaikat itu. Subhanallah. Saking indahnya bacaan mereka sampai malaikat itu mau hadir dengerin. Jadi itu kemuliaan dari orang-orang Asy'ari. Dan Nabi SAW itu suka banget mendengarkan bacaannya Abu Musa. Karena saking indahnya bacaan Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, Abu Musa mengatakan, Rasulullah SAW pernah berdiri ke atas mimbar, kemudian menyampaikan kepada kita 5 kalimat. Yang pertama, kalimatnya adalah, Innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah enggak tidur dan enggak patut bagi Allah untuk tidur. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di ayat Kursi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa arti sinah, Bu? Sinatun wala naum. Apa artinya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa? Kita baca tiap hari kan ya ayat Kursi ya. Artinya apa itu? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, artinya Allah tidak ditimpa dengan kantuk dan juga tidak ditimpa dengan tidur. Ini di antara sifat kesempurnaannya Allah Azza wa Jalla. Allah tidak ditimpa ngantuk, apalagi tidurnya. Ngantuknya aja enggak, apalagi tidurnya. Kemudian yang kedua, kalimatnya adalah yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah yang meletakkan keadilan di antara hamba-hambanya dan Allah lah yang akan mengangkatnya juga. Itu kalimat yang kedua. Yang ketiga, ini dia syahidnya atau poinnya adalah yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar. Diangkat kepada Allah Azza wa Jalla amalan malam sebelum amalan siang. Catatan amalan malam sebelum catatan amalan siang. Yang keempat kalimatnya adalah wa amalun nahar qabla lail, dan amalan siang sebelum amalan malam. Ini menjadi poinnya adalah amalan kita ternyata tiap harinya diangkat kepada Allah 2 kali. Siang dan malam hari. Tujuannya apa? Ya, melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ibu-ibu ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla di surat Qaf. Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah terucap dari manusia satu lafal kalimat saja, kecuali di sisi manusia itu ada raqib dan atid. Ini bukan nama malaikat ya. Raqib, atid bukan nama malaikat, tapi sifat malaikat. Ya biasa orang Indonesia ngiranya itu nama malaikat. Banyak nama-nama malaikat yang tidak ada dalilnya, tapi ditetapkan sama orang Indonesia. Di antara Raqib Atid, di antara juga malaikat Ridwan, di antaranya juga malaikat Israel. Israel namanya diambil dari orang-orang Bani Israel. Diambil dari namanya orang-orang Bani Israel. Dari Israiliyat, nggak sabit dari Nabi SAW. Kemudian Raqib Atid. Raqib itu artinya dekat, Atid itu artinya selalu mencatat. Jadi itu sifatnya mereka. Nah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah tadi di surat Qaf, Ibnu Abbas mengatakan
kullu ma haddatsa bihi insanun min haddastu, dhahabtu, wa akaltu, wa syaribtu. Semua hal yang diucapin sama manusia, seperti saya mau pergi, saya mau berangkat, saya mau tidur, saya mau makan, saya mau minum, saya mau pergi, saya mau belajar, itu dicatat semua sama malaikat. Gak ada yang gak, semuanya dicatat. Nanti itu diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian nanti Allah yang menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik jadi pemberat timbangan amal, yang buruk jadi pemberat timbangan amalan buruk. Kalau yang mubah didimin sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang kelima kalimatnya adalah hijabuhun nur law kashafahu lahtaraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Wajah Allah Azza wa Jalla itu dihalangi dengan cahaya. Wajah Allah Azza wa Jalla itu dihalangi dengan cahaya. Yang andai kata cahaya ini disingkap sama Allah Azza wa Jalla, maka seluruh makhluknya bakal terbakar. Maka seluruh makhluknya bakal terbakar. Dan ini termasuk dalil bahwasanya kita nggak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi. Sebagaimana dulu Nabi Musa alaihi salam minta sama Allah untuk diperlihatkan wajahnya Allah. Dan kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat itu ketika Allah mengatakan, ketika Nabi Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Itu di surat Al-A'raf, Rabbi arini. Oke. Di surat Al-Ahqaf ayat 143, tadi Ibu bisa lihat. Ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil sama Allah Azza wa Jalla untuk belajar Taurat langsung. Jadi di antara gurunya Nabi Musa adalah Allah Azza wa Jalla langsung. Ini kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Dan ketika Musa datang munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan dia berbicara langsung kepada Allah Azza wa Jalla, maka Musa berkata, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinin aku melihat wajahmu. Ini Nabi Musa minta. Kata Allah Azza wa Jalla, qala lan tarani. Kata Allah, enggak Musa, kamu enggak akan bisa melihat aku. Walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kamu lihat tuh ke gunung di depan kamu. Jadi waktu itu Nabi Musa lagi ada di atas gunung Tursina. Di depan gunung itu ada gunung-gunung lagi yang banyak. Kata Allah, kalau tuh gunung-gunung di hadapan kamu tetap kokoh di tempatnya, maka kamu bakal melihat aku. Kemudian Allah lanjut mengatakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah baru hendak ingin menampakkan dirinya kepada para gunung-gunung itu, maka semua gunung itu hancur lebur semuanya. Ibu-ibu bisa bayangin, Bu, ibu-ibu ngeliat gunung Salak tiba-tiba meledak jadi debu. Gimana itu ceritanya? Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa kharra Musa sa'iqah. Nabi Musa langsung pingsan ngeliat kejadian itu. Itu menjadi dalil bahwasannya kita tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi. Namun, kita akan melihat Allah Azza wa Jalla di surganya kelak. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, lilladzina ahsanul husna lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Di dalam surat Yunus ayat 26, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Buat orang-orang yang melakukan kebaikan, itu melakukan ihsan, maka dia akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah surga dan ziyadah, tambahan nikmat. Tambahan nikmat dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah kenikmatan tertinggi yang digapai sama para penduduk surga. Bukanlah masuk surganya, bukan. Masuk surga itu ya udah nikmat buat dia. Tapi kenikmatan tertinggi yang dia gapai adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan moga-moga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi SAW tentang hal ini adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nazara ila wajhik. Hafal doanya, Bu? Belum? Oh, mau ditulisin. Ada spidol. Ini di antara doa yang warid untuk minta melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka
Allahumma inni as'aluka ladzatan ila wajhik, ladzata an-nazari ila wajhika. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan bisa melihat wajahmu. Oke. Ini di antara doa minta kenikmatan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan hadis itu sahih, Oke. Selanjutnya, amalan solih. Itu tadi amalan solih yang pertama ya, diangkat tiap hari. Yang kedua, amalan solih diangkat sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali. Itu setiap hari Senin sama hari Kamis. Yaitu berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi SAW mengatakan tu'radul a'mal fi kulli yaumi khamisin wa itsnin. Amalan salih itu diangkat kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari Senin sama Kamis. Dan ini maksudnya adalah rapot pekanan. Jadi ada rapot harian dan ada rapot pekanan. Selama 1 pekan itu diangkat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap hari juga ada yang diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah amalan salih diangkat kepada Allah ketika di bulan Sya'ban. Amalan salih selama 1 tahun diangkat kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Sya'ban. Ini juga bisa kita sebut sebagai rapot tahunan. Jadi kita punya rapot banyak tuh Bu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya hujjahnya Allah Azza wa Jalla telah tegak buat kita. Karena semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita ucapkan, semua hal yang kita niatin tercatat rapi. Dan ini berdasarkan hadis yang hasan diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, di mana Nabi Usamah mengatakan, "Ya Rasulullah, walam araka tasumu minasy-syuhuri ma tasumu minasy-Sya'ban." Ya Rasulullah, kenapa ya kok engkau puasa di bulan Sya'ban enggak kayak di bulan-bulan lain? Beda nih, puasanya kok banyak gitu. Maka kata Nabi SAW, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Itu adalah bulan manusia lalai darinya. Baina Rajab wa Ramadan. Antara bulan Rajab sama bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfahu fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan itu adalah bulan di mana amalan solih diangkat kepada Allah Azza wa Jalla selama amalan 1 tahun diangkat kepada Rabbul Alamin. Beliau menutup hadisnya dengan mengatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku cinta kalau amalan solih aku diangkat kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dan itu menjadi dalil ibu-ibu. Jadi kalau amalan solih kita diangkat kepada Allah Azza wa Jalla dan di situ ada notes dari para malaikat, kalau nih orang puasa itu pahalanya lebih besar lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Lebih besar lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, itu adalah kemuliaan bulan Sya'ban yang kedua. Dia adalah bulan di mana amalan solih selama 1 tahun diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ketiga, kenapa apa yang dimiliki sama bulan Sya'ban? Yang ketiga, kemuliaannya adalah dia bulan kelalaian manusia. Bulan kelalaian manusia atau bulan di mana manusia lalai darinya. Loh Ustaz, kok bulan kelalaian malah jadi kemuliaan? Iya, jadi kemuliaan buat orang-orang yang beriman dan cerdas. Dia jadi bulan yang mulia buat orang yang beriman dan cerdas. Kalau cuma sebatas iman tapi tidak cerdas, sama aja dia termasuk yang lalai. Kita lihat, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya Usamah tadi, yang diriwayatkan Imam Ahmad juga Imam An-Nasa'i, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu."
Itu adalah bulan di mana manusia tuh lalai banget sama bulan itu. Di antara bulan Rajab sama bulan Ramadan. Kita jujur-jujuran aja kan, tadi kita udah sebut di awal. Bulan Rajab, bulan haram. Kita tahu kemuliaan bulan haram, di mana amalan soleh dilipat gandakan sama Allah, dan amalan keburukan dilipat gandakan juga sama Allah Azza wa Jalla, ya kan? Bahkan bulan-bulan haram termasuk bulan yang sangat dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga fokus kita waktu itu, ya di bulan Rajab, fokus kita ibadah, banyakin ibadah. Bahkan takut banget ngelakuin kemaksiatan. Kemudian ditambah ada bulan Ramadan, di depannya bulan Sya'ban ada bulan Ramadan. Ini bulan yang kita semua sepakati kemuliaan. Nanti insya Allah kita akan sebutin kemuliaan bulan Ramadan. Ini bulan yang benar-benar kita nantiin tiap tahunnya. Baik tuh orang sudah ketemu Ramadan 50 kali, ini ibu rata-rata umurnya di atas 40 kan ya? Ada yang masih di bawah 40? Masih ada kayaknya ya. Ini kan yang 30 ke atas aja, berarti udah ketemu Ramadan 30 kalian. Yang 40 ke atas udah 40 kali. Pernah ngerasa bosan ketemu Ramadan? Alhamdulillah enggak ya. Jangan sampai, kalau sampai bahaya itu. Dan ini berarti bulan yang memang kita nantikan tiap tahunnya. Nggak pernah bosan kita menantikan bulan Ramadan. Bahkan sedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan dan senang ketika mau bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini wajar 2 bulan ini kita muliakan. Nah, tapi ini ada 1 bulan kejepit dia antara 2 bulan ini. Akhirnya manusia lalai di sini. Mereka menganggap bulan Sya'ban bulan yang biasa aja. Mereka menganggap bulan Sya'ban bukan bulan yang spesial. Karena memang tidak ada hadis secara tegas menyatakan hal itu, nggak ada. Kecuali hadis ini saja. Kecuali hadis ini aja. Jadi kemuliaan dia adalah dia bulan kelalaian manusia. Nah, adanya bulan Sya'ban, kata Imam Ibn Rajab, adalah sebagai ujian buat orang-orang yang mukmin. Kalau dia adalah seorang mukmin yang cerdas, dia bakal manfaatkan bulan Sya'ban. Kalau dia mukmin yang cerdas, dia bakal manfaatin bulan Sya'ban. Tapi kalau dia cuma mukmin yang biasa-biasa aja, ya dia disia-siain. Bahkan kita aja, bulan Sya'ban itu sebagai bulan makan-makan. Ya kan? Kita puas-puasin makan sekarang, betul nggak? Jujur aja ya kan ya. Ayo kita makan ke sana yuk. Kenapa? Ya sebelum Ramadan. Akhirnya bulan Sya'ban dipakai buat makan-makan, arisan, ngumpul-ngumpul. Sebulan full makan doang. Akhirnya nanti ketemu Ramadan berat ketika ngejalanin puasanya. Belum terbiasa. Nanti kita akan sebutin kenapa bulan Sya'ban harus kita perhatiin. Jadi ini kemuliaan bulan Sya'ban tersendiri. Dia adalah bulan kelalaian manusia. Nah, ibu-ibu yang menarik, ini disebutkan sama Ibnu Rajab. Karena bulan Sya'ban, bulan kelalaian manusia, maka di sini ada beberapa kemuliaan tersendiri buat bulan Sya'ban. Secara khusus karena dia bulan lalai. Kan tadi kita udah bilang dia bulan kelalaian. Taib. Karena dia lalai terus kenapa Ustaz? Iya, ada kemuliaan tambahan. Kemuliaan tambahannya adalah yang keempat berarti ini ya. Kan tadi yang pertama bulan apa tadi? Ahli Al-Quran. Yang kedua, bulan diangkatnya amalan solih. Yang ketiga, bulan kelalaian manusia. Yang keempat, ini dia. Yang keempat adalah bulan di mana amalan solih yang dilakukan lebih dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Bulan yang di amalan solih, Sya'ban. Menarik ya? Baru tahu ini ya. Ini Imam Ibn Rajab yang menyebutkan. Ini adalah bulan di mana amalan solih bisa jadi lebih dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Imam Ibn Rajab berdalil dengan sabda Nabi SAW yang sahih, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, juga Imam An-Nasai. Hadis sahih. Di mana Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun yuhibbuhumullah." Ada 3 orang yang dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah seseorang yang bersedekah dengan cara tersembunyi. Seseorang yang bersedekah dengan cara tersembunyi. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Dan yang ketiga adalah orang yang maju perang pantang mundur sampai akhirnya dia syahid atau menang. Orang yang maju berperang pantang mundur sampai dia syahid atau dia dimenangkan sama Allah Azza wa Jalla. Ibnu Rajab berdalil dengan hadis ini dan mengatakan 3 amalan tadi adalah amalan yang dilakukan di waktu-waktu manusia lalai. Kita lihat aja. Tadi sedekah sambil disembunyikan. Sekarang, di zaman sekarang aja, yang namanya sedekah biasanya orang pengen semua orang tahu kalau dia sedekah dengan jumlah yang besar. Tapi kalau dia menyembunyikan, sampai dalam hadis yang muttafaqun alaih, di antara 7 golongan orang yang dapat naungan Allah, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekah itu sampai tangan kirinya aja nggak tahu apa yang disedekahin tangan kanannya. Ini saking cerdasnya dia menyembunyikan ibadah. Dan nggak gampang menyembunyikan ibadah itu, nggak gampang, sulit. Maka di antara sifat hamba yang dicintai Allah Azza wa Jalla juga adalah innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi. 3 nih. Yang pertama, dia hamba yang bertakwa sama Allah. Kemudian yang kedua, dia hamba yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan yang ketiga, dia adalah hamba yang pandai menyembunyikan amal ibadah dia. Nggak perlu semua orang tahu. Kita lagi haji, umroh, nggak harus kita upload di sosmed. Kita lagi datang kajian kayak ini, nggak perlu semua orang tahu kalau kita datang kajian. Kita lagi menghafal Quran, lagi tahsin, nggak perlu semua orang tahu. Karena di sini ada bahaya. Bahayanya adalah riya, sum'ah, dan ujub. Wallahi riya dan sum'ah dan ujub, kadang kita nggak ngeh kalau kita terjatuh di situ. Niat awalnya, biasanya niat awalnya bikin orang semangat. Benar nggak? Kita nge-share nih, kita lagi belajar tahsin. Ayo semua semangat belajar tahsin. Lagi datang kajian, yuk semuanya datang kajian, yuk. Niat awalnya begitu. Tapi di dalam hatinya, ternyata muncul rasa riya, pengen dipuji sama orang. Nanti ada yang ngechat, Masya Allah Bu, kajiannya di mana? Rajin banget ya kajiannya. Ya nih Alhamdulillah udah rajin kajian. Ya subhanallah. Mulai jatuh itu. Habis itu, tadinya nggak pernah ada yang lihat fotonya. Tiba-tiba dia cerita, kemarin Ana habis kajian loh sama Ustadz Fatah. Masya Allah deh. Ana senang datang ke kajian MT Al-Hujjah itu. Tiap pekan ada. Padahal di sebelahnya nggak nanya, tapi dia cerita. Ini sum'ah. Minta dipuji sama orang. Pasti yang sebelahnya bilang, Masya Allah, anti rajin ke sana. Ana rajin, Alhamdulillah. Subhanallah. Habis itu nanti dia mulai ujub. Dia mulai merasa, nih, saya rajin datang kajian. Kalian mah nggak datang ke kajian. Mulai ujub. Rusak akhirnya amal ibadah dia. Makanya menyembunyikan amal ibadah sangat dituntut sama syariat. Kecuali, ini disebutkan sama para ulama, seperti Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh seseorang menampakkan ibadahnya dengan catatan bisa menjaga hatinya. Dengan catatan bisa menjaga hatinya. Kalau nggak bisa, atau merasa Ustaz, tapi saya khawatir, ya udah nggak usah. Kalau kamu aja ragu, ya jangan. Kemungkinan terbesarnya kamu jatuh dalam riya, sum'ah, dan ujub itu. Paham ya? Jadi itu diantara dalil yang digunakan sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang kedua tadi adalah orang yang membaca Al-Quran di malam hari. Ya subhanallah, ada orang baca Quran malam-malam. Kebiasaannya orang kalau malam ngapain? Tidur. Ini ada yang bangun kemudian dia baca Quran. Subhanallah. Apalagi di sepertiga malam terakhir. La ilaha illallah. Itu udah jadi orang yang dicintai sama Allah pasti. Dan sepertiga malam paling utama. Sama, masih termasuk sepertiga malam. Sepertiga malam itu berakhir ketika waktu subuh datang. Yang itu. Dan yang ketiga adalah orang yang maju perang pantang mundur. Waktu perang adalah waktu paling menegangkan. Karena ketika orang masuk ke medan perang, dia tahu. Di sini penentuannya cuma 1 dari 2. Baik saya mati syahid sekarang atau saya dimenangkan sama Allah Azza wa Jalla. Itu aja. Ya kan? Nah orang kalau terjun ke dalam medan perang, apa enggak hatinya goyang itu takut mati? Takut. Itu dinyatakan sama banyak mujahid di Palestina lah, di mana. Bahkan dulu sebagian orang yang ikut perang waktu sekitar waktu di Ambon itu loh. Waktu di Ambon sekitar tahun 2000-an awal itu ya. Sebagian orang cerita ke ana, waktu itu kami emang sebenarnya takut mati itu. Cuman karena ingat pahala jihad saya berani maju itu katanya. Subhanallah. Itu ceritain. Nah orang kalau masuk ke medan perang takut mati dia. Makanya kenapa orang yang mati syahid di antara kemuliaannya adalah tidak ditanya sama malaikat mungkar nakir. Jadi kalau ibu-ibu mau selamat dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, ikut perang udah. Mati di medan perang. Itu di antara caranya. Satu-satunya cara untuk gak ditanya malaikat mungkar nakir itu masuk mati dalam keadaan syahid. Yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, kafa bi baraqis suyufi fitanan. Cukuplah kilatan pedang itu sebagai fitnah buat dia, sehingga dia nggak perlu ditanya sama malaikat mungkar nakir. Kemudian amalan soleh dilakukan pada waktu kalian manusia lebih dicintai sama Allah. Yang selanjutnya yang kelima adalah amal ibadah dilipat gandakan sama Allah Azza wa Jalla di waktu kelalaian. Amal ibadah dilipat gandakan pahalanya di waktu kelalaian manusia. Nah bulan Sya'ban, bulan kelalaian. Ini yang menarik Bu. Jadi sebenarnya gini, bulan Sya'ban memang tidak ada dalil secara tegas menyatakan amal ibadahnya dilipat gandakan. Nggak ada. Tapi inilah para ulama mencoba mencari tahu. Ternyata kalau kita lihat di bulan Sya'ban, kenapa Nabi SAW bilang bulan kelalaian? Ternyata ada hadis lain yang mendukung maknanya. Akhirnya dimasukin sama mereka.
Ini diantaranya amal ibadah yang dilakukan di waktu kelalaian manusia, pahalanya dilipat gandakan sama Allah Azza wa Jalla. Ada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan juga Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithlul qabdi al-jamr. Bakal datang kepada kalian nanti di depan kalian hari-hari di mana kalau kalian sabar di atas agama seperti kalian memegang bara api. Ini di zaman kita sekarang. Sekarang kita jadi wanita-wanita yang taat kayak begini, datang kajian itu suatu hal yang asing di luar sana kan? Suatu hal yang nggak biasa. Apalagi pakai kerudung panjang, yang laki-laki juga hadir kajian, berjenggot, celananya cingkrang, hadir ke masjid terus. Itu hal yang udah asing sekali di zaman sekarang. Jarang orang mau melakukan, bahkan kita nggak terlepas dari hinaan orang kan? Di sini ada yang selamat dari hinaan orang ketika pakai kerudung panjang? Oh, kalau enggak sih hebat berarti emang. Mungkin pejabat gitu ya, mungkin pejabat. Tapi kalau orang biasa dihina. Betapa banyak orang yang pakai cadar dikatakan ninja. Yang jenggotan dibilang kambing. Oh, subhanallah, dibilang kambing. Yang pakai celana cingkrang dibilang kebanjiran. Subhanallah. Ada aja hinaan. Tapi orang yang sabar di atas agamanya seperti memegang bara api. Kita sekarang. Terus apa ganjarannya Ustaz? Ganjarannya kata Nabi SAW, lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang tetap mengamalkan agamanya, maka dia bakal dapat pahala 50 sahabat yang melakukan amalan itu. Subhanallah. 50 sahabat yang melakukan amalan itu. Di sini faidah Ibu, ini perlu untuk dicatat ya. Jadi, amalan soleh itu bisa berlipat ganda pahalanya karena beberapa sebab. Yang pertama, karena kemuliaan orang itu. Karena kemuliaan orang itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Saya kasih dalil adalah kisahnya Abdullah bin Mas'ud dengan Khalid bin Walid. Kisahnya Abdullah bin Mas'ud dengan Khalid bin Walid. Di mana Khalid bin Walid waktu itu ngelihat Abdullah bin Mas'ud betisnya kecil. Akhirnya dihina sama Khalid bin Walid. Seakan-akan diremehkan. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ngelapor ke Nabi SAW karena dihina sama Khalid. Ini Khalid lah ya, Khalid bin Walid. Maka ketika sampai di hadapan Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan kepada Khalid bin Walid, Nabi SAW mengatakan, "Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalau ente Khalid bersedekah dengan sebesar gunung Uhud emas, nggak akan pernah nyamain pahalanya sama pahalanya Abdullah bin Mas'ud kalau dia bersedekah dengan satu mud segini, bahkan setengahnya aja nggak nyampe pahalanya. Ini antara Khalid sama Abdullah bin Mas'ud. Ini dua-duanya sahabat. Tapi perbedaan pahalanya sangat besar. Kenapa beda? Karena Abdullah bin Mas'ud termasuk sabiqun al-awwalun. Termasuk sahabat-sahabat senior yang masuk Islam udah lama banget. Dari awal-awal di Mekah. Kalau Khalid masuk Islamnya kapan? Mundur lagi. Fathu Mekah. Di tahun ke-8 Hijriah. Baru masuk Islam. Mundur sekali. Dan Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, pahalanya nggak sama orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Jadi orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah, pahalanya jauh lebih besar lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama sebabnya. Jadi kemuliaan orang itu. Jadi semakin kita mulia di sisi Allah, semakin besar nilai pahala amal ibadah yang kita lakukan. Kita kasih contoh. Sekarang kita semua hadir di majlis ini. Masing-masing dari kita punya kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Betul kan ya? Keimanan kita juga berbeda-beda. Mungkin di antara kita ada yang sudah sampai derajat wali gitu kan. Sekalinya doa sama Allah diijabah. Boleh jadi gitu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan jangan pernah mengira orang yang duduk di sini lebih mulia dari ibu-ibu. Nggak pernah. Nggak pernah ada kaidah kayak begitu. Kecuali yang duduk di sini Nabi, beda cerita kalau itu ya. Tapi kalau cuma manusia biasa sama aja. Nah, boleh jadi di antara kita belajar materi yang sama. Kita duduk di tempat yang sama dari guru yang sama. Materi yang kita catat pun sama. Tapi pahalanya bisa beda satu sama yang lain. Dan itu semua ditentukan sama kemuliaan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu menarik ya. Jadi kalau mau pahala kita semakin dilipat gandakan sama Allah, ya bikin diri kita semakin mulia di sisi Allah. Itu salah satu caranya. Yang kedua, cara melipat gandakan amal ibadah adalah dilakukan di waktu-waktu yang mulia. Dilakukan di waktu-waktu yang mulia. Di antaranya di bulan-bulan haram. Itu amal ibadah dilipat gandakan. Seperti contohnya hadis yang muttafaqun alaih dari Nabi SAW ketika menjelaskan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nanti insya Allah kita temuin tuh ya.
Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada satupun amalan ibadah yang dilakukan pada hari-hari itu lebih mulia lagi di sisi Allah daripada yang dilakukan di 10 hari pertama ini. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, itu menjadi dalil bahwasannya amal ibadah bisa dilipat gandakan karena diamalkan di waktu-waktu yang mulia. Yang ketiga, amal ibadah yang dilakukan di waktu kelalaian manusia. Amal ibadah yang dilakukan di waktu kelalaian manusia. Dan itu berdasarkan hadis ini. Jadi, kita sekarang yang melakukan ketaatan di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman manusia lalai, di bulan Sya'ban yang manusia lalai, kalau kita tetap taat ngelakuin ibadah, seperti nanti ada yang berpuasa misalkan, ada yang baca Quran, ngaji dan sebagainya, amal ibadah yang dilipat gandakan sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian waktu itu, ketika sahabat mendengar perkataan Nabi, 50 sahabat yang melakukan amalan itu, kaget mereka. Ya Rasulullah, khamsuna rajulan minna au minhum. 50 orang itu pahalanya dari kita apa dari mereka? Karena mereka sadar tadi amal ibadah itu pahalanya bisa beda kan karena orangnya. Nabi SAW tegaskan, bal khamsuna rajulan minkum. Iya, 50 orang dari kalian pahalanya. Subhanallah. Bayangin tuh 50 orang dari para sahabat. Berarti pahalanya besar dong. Kemudian Nabi SAW menyebutkan apa sebabnya pahalanya bisa besar. Beliau mengatakan, innakum tajiduna 'alal khairi a'wanan wa la yajidun. Mereka, kalian wahai para sahabat, sekarang untuk melakukan ketaatan, dapetin hal-hal yang mendapat support kalian. Adanya Abu Bakar yang rajin beribadah, adanya Umar bin Khattab yang sangat tegas, yang mencela orang-orang yang malas beribadah, adanya Utsman bin Affan yang rajin bersedekah, adanya Ali bin Abi Thalib yang cerdas dan masih muda. Itu bikin orang semangat ibadah kan? Sahabat-sahabat yang lain, kayak tadi Abu Musa, rajin baca Qurannya indah. Orang semangat lihat kayak gitu. Yaitu di zaman para sahabat. Nah, kata Nabi SAW, di zaman mereka ini nanti umatku, mereka nggak dapetin ini semua. Sekarang manusia lalai. Yang bisa baca Quran yang sedikit, yang rajin puasa jarang, yang beriman sama Allah udah mulai langka. Bahkan yang mengaku muslim saja melepas keimanan mereka. Itu di zaman kita sekarang. Makanya amal ibadah lebih dibesarkan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ditambah sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, bada'al Islamu ghariban. Islam datang dalam keadaan asing dan bakal kembali dalam keadaan asing lagi. Fatuba lil ghuraba. Maka bergembiralah orang-orang yang asing. Ini riwayatnya Imam Muslim. Riwayatnya Imam Muslim berhenti sampai sini. Kemudian Imam Ibn Rajab mendatangkan riwayatnya Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau Kashfur Raqabah. Kashfu Ar-Raqabah. Di mana beliau menambahkan sebuah riwayat, yaitu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa itu orang-orang yang asing? Maka Nabi SAW mengatakan, alladzina yasluhun idza fasadan nas. Itu orang-orang yang tetap melakukan kebaikan ketika manusia udah pada rusak semuanya. Dan di bulan Sya'ban manusia lagi lalai, lagi pada rusak. Tapi kalau kita melakukan ketaatan, maka lebih mulia lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Sekarang pertanyaannya, itu adalah kemuliaan bulan Sya'ban. Sekarang pertanyaannya, amal ibadah apa yang dilakukan di bulan Sya'ban? Amal ibadah apa yang dilakukan di bulan Sya'ban? Sebelum kita nyebutin amalan itu, ibu-ibu sekalian, ada poin penting harus kita pahami. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan. Dia disebut juga dengan Syahrul Isti'dad, bulan persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi gambarannya begini. Para ulama menyatakan bulan Sya'ban itu seperti sholat rawatib qobliyah ketemu sama sholat wajib. Sholat rawatib tujuan utamanya apa? Adanya sholat rawatib. Pertama, untuk menambal kekurangan ibadah yang wajib kan? Yang kedua apa? Stretching. Pemanasan sebelum kita masuk kepada ibadah yang wajib. Jadi di antara sebab kekhusyuan kita dalam sholat adalah sholat qobliyah dulu. Itu di antara sebabnya. Karena kita sudah menghadirkan hati kalau kita bakal sholat. Nah, kalau hatinya belum hadir ketika ngelakuin sholat yang wajib, pahalanya berkurang banyak. Tapi kalau kita dahului dengan sholat yang sunnah, hatinya udah hadir, nanti tinggal ngejalanin yang wajib, hatinya udah ada. Tenang jadinya kan? Khusyuk, pahalanya lebih besar. Nah, demikian juga sama bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, kita jadikan bulan Sya'ban ini bulan persiapan untuk bertemu sama bulan Ramadan. Dan yang menyedihkan ibu-ibu sekalian, ini saya tanya aja, ini kan sebagian umurnya udah di atas 50 ya. Udah berapa kali ketemu sama Ramadan? 50 kali lebih itu yang 50 umurnya. Yang 40 lebih. Yang 30 lebih. Pertanyaannya,
Dari sekian banyak Ramadan yang sudah ditemuin sama ibu-ibu, mana yang paling spesial? Mana yang paling berbekas? 2005. Satu doang. Dari sekian banyak. Itu kalaupun benar 2005, atau salah. Oke. Dari sekian banyak itu. Dari sekian banyak itu, ternyata nggak semuanya spesial. Apa sebabnya? Karena kita kurang persiapan menyambut bulan Ramadan. Sehingga Ramadan tiap tahunnya cuma rutinitas tahunan doang. Kita nggak pernah mengindahkan. Kita merasa kita mengindahkan padahal enggak. Ternyata itu. Kita ikut euforia. Ramadan bentar lagi datang, seneng banget. Ngucapin ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Ketika Ramadan pergi, udah biasa aja. Berlalu waktu 1 tahun, ketemu lagi. Ahlan wa sahlan Ramadan. Kembali kayak gitu. Ternyata selama ini cuma rutinitas tahunan ya Ramadannya. Ternyata nggak pernah kita anggap spesial Ramadannya. Ternyata masalah kita semua itu. Makanya nggak pernah berbekas sekian banyak Ramadan yang udah kita temuin. Dan penyebabnya apa? Ada banyak penyebabnya. Paling pertama, penyebab Ramadan kita biasa aja. Nah, kita masuk dulu sebelum nyebutin amalan tadi. Yang paling sebab utama Ramadan kita biasa aja adalah dosa kita kebanyakan. Dosa kita kebanyakan. Kebanyakan dosa membuat Ramadan kita kering rasanya. Makanya ketika masuk Ramadan semangat, ketika keluar langsung balik lagi ke seperti sebelum Ramadan. Itu karena dosanya kebanyakan. Yang kedua adalah kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan. Tadi kita udah sebut dia seperti sholat rawatib qobliyah untuk sholat wajib. Para ulama juga menyebutkan puasa Sya'ban itu seperti kita mau olahraga. Kita mau ikut lomba nih, mau ikut lomba. Kan Ramadan itu seperti hari hak lombanya. Maka sebelum lomba kita ada latihan nggak sebelumnya? Apa ujuk-ujuk langsung ikut lomba? Pasti ada latihan dong. Yang ikut lomba lari ada latihan larinya. Yang ikut lomba matematika ada latihan belajarnya dulu. Semua lomba itu pasti ada latihan sebelumnya. Nah ini dia bulan Sya'ban. Dia harus dijadikan bulan persiapan. Latihan. Ini sekarang waktunya kita latihan. Kita lakukan amal ibadah ini, nanti kita akan sebutkan, untuk bertemu sama bulan Ramadan. Baik. Sekarang kita berpindah kepada amalan-amalan apa yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Yang paling pertama adalah kebersihan hati dari penyakit-penyakitnya. Ini bulan Sya'ban, harus kita bersihin hati kita. Harus. Karena bulan Ramadan adalah bulan filtering. Bulan Ramadan adalah bulan filtering. Di mana orang-orang yang masuk ke bulan Ramadan membawa hati yang kotor, penuh dengan penyakitnya, penuh dengan kotoran-kotorannya, akan terfilter di situ. Di mana dia nggak akan pernah mengindahkan Ramadan. Dia akan berat untuk melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Dia akan merasa biasa aja dengan bulan Ramadan. Bahkan dia merasa berat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Itu karena hatinya masih dipenuhi dengan penyakit-penyakit tadi. Yang tadi kita udah sebutin. Baik, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya hati kita bersih? Yang pertama adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kan penyakit hati dosa dan kemaksiatan. Maka cara menghilangkan dosa dan kemaksiatan adalah dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan di surat At-Tahrim ayat ke-8, ayat yang sering kita tahu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Walaupun sebenarnya taubat itu ibu-ibu sekalian adalah kewajiban sepanjang masa ya, nggak harus di bulan Sya'ban. Tapi ini lebih ditekankan lagi di bulan Sya'ban karena kita mau ketemu Ramadan. Baik, itu yang pertama. Terutama nih, mohon maaf, penyakit-penyakit yang sifatnya sama manusia, penyakit hati yang sama manusia, seperti hasad, benci, marah, nggak ridho, apalagi ya, penyakit-penyakit, ujub, sombong sama orang dan sebagainya. Ini berbahaya. Dia bakal merusak kesiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tadi kita udah sebutin hadisnya dari Usamah bin Zaid. Ternyata Nabi SAW selama bulan Sya'ban banyak banget puasanya. Banyak banget. Bahkan di hadisnya Aisyah yang muttafaqun alaih, Aisyah bercerita, di mana Aisyah bercerita, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Nabi SAW pernah berpuasa sampai kita kira beliau nggak akan buka. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Bahkan beliau pernah nggak puasa sampai kita kira dia nggak akan pernah berpuasa lagi.
Kemudian beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama syahrin illa Ramadan." Aku nggak pernah lihat Nabi SAW menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kemudian dia syahidnya adalah wa ma ra'aituhu aktsara siyaman fi Sya'ban. Dan aku nggak pernah lihat Nabi SAW puasa paling banyak selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Bahkan di sebagian riwayat kana yasumu kullahu. Nabi SAW puasa full satu bulan Sya'ban. Itu Nabi SAW. Itu Nabi SAW. Orang yang jelas-jelas keimanannya, ada orang yang jelas-jelas ketakwaannya sama Allah. Dan jelas-jelas siapnya beliau bertemu sama Ramadan, udah jelas. Tapi beliau ngasih contoh ke kita. Ini bulan Sya'ban, manfaatkan untuk memperbanyak puasa. Supaya nanti ketika ketemu bulan puasa, gampang kita jalaninnya. Kan tahu nggak masalah kenapa setiap hari pertama bulan Ramadan banyak orang yang ngeluh jam 7 pagi, jam 9 kayak gini kan? Ya Allah, buka puasa jam berapa ya? Masih lama ya? Subhanallah. Aduh, lapar banget ya Allah, lemes banget ya Allah, malas ngapa-ngapain. Sebab utamanya apa? Nggak belajar puasa sebelumnya. Nggak belajar puasa. Sehingga ya ketemu puasa kaget dia. Kaget. Perutnya nggak siap. Nah, itu adalah masalah terbesar kebanyakan kaum muslimin. Jadi mereka nggak siap-siap dengan puasa sebelumnya. Maka di sini termasuk dalil bahwasannya di bulan Sya'ban termasuk amal ibadah yang sangat ditekankan adalah memperbanyak puasa. Baik, di sini ada sebuah permasalahan sebagai faedah. Apa hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban? Apa hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban? Bukan puasa nisfu Sya'ban ya. Kalau puasa nisfu Sya'ban nanti kita bahas juga. Apa hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban? Baik. Berpuasa setelah nisfu Sya'ban, artinya sekarang kan kita udah lewat ya nisfu Sya'ban, setelah lewat tanggal 14-15, maka di sini yang rajih adalah diperbolehkan yang puasa setelah nisfu Sya'ban. Diperbolehkan yang puasa setelah nisfu Sya'ban. Selama bukan 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Selama bukan 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. 1 atau 2 hari sebelum Ramadan tuh kapan Ustaz? Tanggal 30 dan 29 Sya'ban. Tanggal 30 dan 29 Sya'ban. Karena ada larangan dari Nabi SAW di mana beliau mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumin. Jangan kalian dahuluin Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Itu tanggal 30 sama tanggal 29 Sya'ban. Bahkan ada sebuah athar dari Ammar bin Yasir yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi Ammar mengatakan, "Man shoma hadzal yaumil ladzi yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim." Siapa yang puasa pada hari yang meragukan ini, itu tanggal 30. Ini penegasan dilarangnya puasa tanggal 30 Sya'ban. Maka dia telah memaksiati Nabi SAW. Tapi Nabi SAW ngasih poin khusus, bolehnya orang puasa tanggal 29 dan 30. Itu ketika dia mengqadha puasa atau melewati siklus puasa biasanya dia. 2, qadha atau melewati siklus puasa sunnahnya dia. Imma Daud, wa imma Senin Kemis, wa imma dia puasa tiap hari akhir bulan dia puasa biasanya. Itu diperbolehkan sama Nabi SAW. Tapi yang hati-hati nggak usah. Yang hati-hati nggak usah. Baik. Itu adalah terkait puasa setelah nisfu Sya'ban. Baik. Permasalahan selanjutnya, apa hukum mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban? Apa hukum mengkhususkan puasa nisfu Sya'ban? Walaupun udah lewat ya nisfu Sya'ban, tapi nggak apa-apa, faedah. Dan juga apa hukum mengkhususkan ibadah tertentu pada nisfu Sya'ban? Maka jawabannya adalah itu adalah suatu hal yang tidak dicontohkan sama Nabi SAW. Jadi adalah pendapat jumhur para ulama. Pendapat jumhur para ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i rahimahumullah, di mana mereka mengingkari sekali yang namanya mengkhususkan ibadah tertentu di nisfu Sya'ban. Dan Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan pengkhususan ibadah tertentu di nisfu Sya'ban. Tidak ada. Ada satu hadis diriwayatkan sama Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza intasafati Sya'ban fasumu naharaha fasumu yaumaha wa qumu lailaha." Kalau udah pertengahan bulan Sya'ban, puasalah kalian di siang harinya dan sholatlah di malam harinya. Hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Ibnu Abi Sabrah. Ibnu Abi Sabrah.
Nama aslinya adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad ibn Abi Sabrah. Dia adalah seorang pendusta besar, tukang malsuin hadis, dan ini termasuk produknya dia. Dan ini tugasnya para ulama hadis. Memang mereka memilah-milih. Taib, itu amal ibadah yang kedua ya. Yang kedua betul. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Bulan Sya'ban, perbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa, di bulan Sya'ban udah hatam 1 kali. Kalau bisa, sebagai latihan sebelum bulan Ramadan nanti. Kalau yang bisa, Masya Allah, semoga di Ramadannya bisa lebih dari sekali. Baik, tadi kita udah sebutkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan para ahli Al-Quran. Nah, ibu-ibu sekalian, nanti di bulan Ramadan, para ulama mengatakan, amal ibadah sunnah paling agung di bulan Ramadan adalah memperbanyak baca Al-Quran. Amal ibadah paling agung di bulan Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena Nabi SAW meruntinkan hal itu sama bulan Ramadan. Di mana beliau setiap tahunnya hatam 1 kali di bulan Ramadan. Tapi kecuali di tahun terakhir Nabi SAW hidup. Itu Ramadan terakhir di tahun ke-10 Hijriah, beliau hatamnya 2 kali. Dari situ kata para ulama, ini dalil sangat ditekankannya minimal bisa hatam 1 kali sama bulan Ramadan. Dan ibu-ibu biar semangat, lihatlah Imam Syafi'i, ibu. Lu bisa hatam 60 kali sama bulan Ramadan. Sehari 2 kali hatamnya. Sehari 2 kali hatamnya. Emang bisa apa itu, Ustaz? Bisa, Bu. Bisa. 2 kali hatam itu bisa sehari. Asalkan satu catatannya, sudah hafal 30 juz dulu. Sebelum bacaan cepat, hafal 30 juz dulu. Percuma bacaan cepat kalau nggak hafal, bakal lama. Yang kedua, baca dengan cepat. Baca dengan cepat. Jadi kalau ibu-ibu belajar tajwid, ada tingkatan bacaan. Ada yang namanya tingkatan bacaan al-hadr. Itu cepat bacanya. Ini tetap menjaga tajwid, tapi dipercepat bacaannya. Ini dipraktekkan sama orang yang paham ilmunya ya. Kalau kita mah jangan lah ya, normal-normal aja. Oke. Kemudian juga Imam Abu Hanifah, beliau bisa hatam 15 kali. Beliau bisa menghatamkan 15 kali selama bulan Ramadan. Berarti 2 hari sekali hatam. Kemudian juga Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, beliau ketika 20 hari pertama bulan Ramadan 3 hari sekali hatam. Ketika masuk 10 malam terakhir beliau hatamin dalam 1 malam. Jadi selama bulan Ramadan beliau bisa hatam sampai 20 kali. Itu semangatnya mereka. Dan kalau misalnya ada yang nanya, Ustadz, mana yang lebih utama? Banyak membaca Al-Quran tapi nggak paham dengan maknanya, atau baca sedikit tapi paham maknanya? Selama bulan Ramadan, mana yang lebih utama, Bu, kira-kira? Hah? Yang jadi mana? Banyak baca? Banyak baca aja? Banyak baca aja? Enggak, yang paling afdol banyak baca dan paham. Paling afdol. Iya, tapi kalau di bulan Ramadan, paling afdol yang pertama, memperbanyak bacaannya. Pertanyaan kayak gini, Bu, ini saya sering banget ditanya, dari kemarin udah ditanyain mulu ini, masalah ini. Itu pertanyaan dari orang-orang yang malas baca Al-Quran. Dia nyari cala gimana, ibarat saya nggak banyak baca. Udah pakai baca artinya aja deh gitu. Alasan itu, dari kemarin kemana aja, karena baru ditanya sekarang gitu kan. Ramadan udah deket baru ditanyain. Baik. Jadi yang paling afdol memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau bisa hatam minimal 3 lah, 10 hari sekali gitu kan, sehari 3 juz. Baik. Yang keempat, ibu-ibu, adalah memperbanyak sholat sunnah, terutama sholat malam. Memperbanyak sholat sunnah, terutama sholat malam. Karena nanti di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Sholat tarawih, Bu, butuh usaha, butuh apa namanya? Butuh persiapan, butuh latihan. Bayangin ya, baru malam pertama bulan Ramadan, kalau orang nggak biasa sholat malam, goyang itu di sholat tarawih dia. Apalagi imamnya baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba. Udah itu udah astagfirullah. Kalau udah biasa mah nyaman sholat itu. Apalagi mohon maaf ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan. Itu kan imam baca panjang-panjang kan. Ada kadang imam baca 1 rakaat bisa sampai 5 lembar. Subhanallah. Setengah juz dibaca 1 rakaat. Ada lagi di sebagian tempat 1 rakaat 1 juz bacanya, Bu. Itu ada di sebagian ma'had. Mereka mulai sholat tarawih dari setelah Isya baru berakhir waktu sahur. Kalau mau dicoba silahkan. Ada di beberapa ma'had. Rata-rata ma'had-ma'had yang tahfiz Quran. Itu sholat cuma 11 rakaat, tapi dalam semalam mereka bisa baca sekitar 5-6 juz. Itu kalau mau nyoba nggak apa-apa. Sesekali nyoba lah, sekali. Jangan sering-sering, langsung sering kabur nanti. Oke, perbanyak sholat ya, perbanyak sholat sunnah.
Kemudian yang kelima adalah belajar fikih Ramadan. Belajar fikih Ramadan. Sekarang saatnya buat kita memperdalami masalah bulan Ramadan. Kita harus tahu kemuliaannya. Kita harus tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikihnya, seperti pembatal-pembatalnya, hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang dimakruhkan, supaya Ramadan kita spesial. Ini poin utamanya, mengilmui tentang bulan Ramadan. Coba sekarang, sudah berapa kali Ramadan kita sudah awali Ramadan itu dengan ilmu terhadap bulan Ramadan? Berapa kali coba? Sebelum Ramadan nih, ibu misalkan hadir ke kajian yang bahas masalah persiapan bulan Ramadan, yang benar-benar persiapan gitu, mahamin fikihnya gitu. Jarang kan ya? Rata-rata nanti kita ketika puasa banyak pertanyaan yang sama terulang tiap tahunnya. Itu masalahnya karena kita nggak belajar tentang masalah itu. Nah makanya nggak heran banyak kajian sekarang ketika udah deket ke Ramadan bahasanya itu terus, persiapan bulan Ramadan. Karena emang penting. Karena banyak kaum muslimin yang nggak paham dengan fikih-fikih bulan Ramadan. Kita juga harus belajar tentang bagaimana Nabi SAW itu puasa, itu penting loh. Bagaimana Nabi SAW sahur. Bagaimana Nabi SAW menjalani hari-harinya biasa ketika puasa. Bagaimana Nabi SAW buka puasa. Bagaimana Nabi SAW sholat tarawih. Itu harus tahu. Harus paham kita. Dan bagaimana Nabi SAW menghidupkan malamnya di bulan Ramadan. Apa yang beliau lakuin? Itu harus kita pelajarin. Baik. Itu adalah 5 amal ibadah. Itu ringkas saja. 5 amal ibadah yang dianjurkan untuk diamalkan sama bulan Sya'ban. Baik. Allah alam bisawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu sekalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, tafadhal. Kalau berkaitan tentang fikih Ramadan, ya ada kajian khusus tersendiri ya, nggak bisa saya bahas sekarang. Baik, Allah alam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Ustadz, kalau puasa berenang bagaimana Ustadz? Boleh nggak? Puasa berenang? Iya, lagi puasa berenang. Kalau orang sedang berpuasa, berenangnya di laut apa di kolam renang? Berenang. Para ulama memakruhkan hal itu. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh selama air kolamnya nggak ditelan, itu aja. Siapa juga yang nelan air kolamnya? Ya barangkali. Itu dia. Kenapa dimakruhkan? Karena hal itu. Karena sering sekali ketelan tidak sengaja. Jadi dimakruhkan berenang sambil puasa, dimakruhkan. Dimakruhkan itu bukan artinya boleh ya, artinya ditinggalkan karena itu dapat merusak nilai pahalanya. Lebih baik ditinggalkan betul, karena dapat merusak nilai pahala puasanya. Jadi ibu-ibu yang mengerikan ya dari puasa Ramadan itu adalah dia memang ibadah yang luar biasa, tapi dia juga pahalanya gampang sekali terhapuskan. Gampang banget. Ngeri banget. Benar-benar gampang banget terhapuskan. Kayak misalkan, mohon maaf, melakukan kemaksiatan sekali aja, itu langsung menggugurkan pahalanya. Sekali aja. Contoh, berbohong. Ketika lagi puasa, gugurin pahalanya langsung. Makanya bahayanya. Bukan puasanya, pahalanya. Puasanya sah, tapi pahalanya kosong. Bayangin udah capek, lapar, aus, pusing palanya itu kan, pahalanya nggak ada sama sekali. Itu gara-gara ngelakuin suatu hal yang dimakruhkan. Bukan maksiat lagi, yang dimakruhkan aja nggak diperbolehkan. Apalagi maksiat. Kayak gitu. Termasuk juga yang menghilangkan pahala adalah berteriak ketika puasa. Berteriak. Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Kalau udah masuk pada hari puasa kalian di bulan Ramadan, jangan melakukan rafath. Rafath itu adalah perbuatan-perbuatan yang mohon maaf, menaikkan hawa nafsu. Biasanya suami istri, ya kan, suka iseng-isengan gitu kan, itu dapat menghilangkan pahalanya. Jadi selama bulan Ramadan dijauhin itu ya. Yang kedua, jangan berteriak. Nah, gitu kan, teriak anaknya itu biasanya. Itu hati-hati, Bu, bisa menggugurkan pahalanya. Makruh. Ya, Ibu silakan di belakang. Iya. Drakor. TikTok maaf. Waktu dalam keadaan puasa, kagak lihat yang ciuman. Apa kita puasanya atau enggak ya? Ya. Ini juga termasuk ya, Bu, termasuk kemaksiatan.
Lihat ya, Pak. Iya. Ya Allah. Nonton hal-hal kayak gitu, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan termasuk Loh, kemaksiatan. kalau nggak tahu kita baru kali ini tahu ya gimana itu. Ya semoga Allah ampuni dosa-dosa dan Ya tetap Allah. ada pahalanya ya. Amin amin. Nggak boleh ya. Jadi Sengaja nggak kesana, soalnya lewat kan. Iya, iya. Ya, mau Makanya nggak mau ibu-ibu, dilihat nih. kan? iya, makanya saya tekenin banget Bu. Selama Ramadan kalau bisa ini agak dikurangin. Iya. Ini bener, ini bisa mengurangi, bisa menghilangkan nilai pahala puasa. Iya, betul. Gampang banget ini. Iya. Karena sosmed kita kan random isinya, apalagi TikTok kan algoritmanya aneh. Iya. Aneh-aneh Hati-hati. lihat-lihat cium-ciuman Betul. tuh itu, Pak. Kayak gitu ya Bu ya, Allah alam bisa. Jadi diganti dulu HP-nya jadi Al-Quran. Jadi yang sering dibawa tuh Al-Quran gitu. Ya kalau mau pakai HP boleh aja, tapi yang dibuka Al-Quran gini kan, Masya Allah. Kayak gitu, Allah alam bisa. Ada lagi? Atau cukup? Ada, Pak. Oh iya silakan. Pak Ustadz mau nanya, kalau kan kita wanita sendiri di rumah, misalnya taraweh sendirian, boleh nggak sambil baca Al-Quran? Karena kan ada gerakan membuka, jadi kan tangan buka lembaran berikutnya gitu, boleh nggak itu? Oke, jawabannya boleh. Jawabannya boleh, nggak masalah. Jadi diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan ketika sholat sunnah untuk membuka mushaf. Ketika sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya. Kalau sholat wajib nggak boleh. Iya, iya. Terima kasih Ustadz. Afwan, sama-sama. Dan ini juga khusus ketika sholat sendiri atau kita jadi imam. Kalau jadi makmum tidak dianjurkan. Ketika jadi makmum tidak dianjurkan. Dan itu para ulama ngambil faedahnya dari hadisnya Aisyah, di mana Aisyah punya pembantu laki-laki, budak laki-laki yang jadi imam buat Aisyah. Nah, ketika dia jadi imam dia buka mushaf. Nah, dari situ kata para ulama, kalau Aisyah kalau misalkan buka mushaf buat makmum boleh juga, harusnya Aisyah juga buka. Kalau juga bisa buka, kayak gitu. Jadi kalau imamnya lagi baca, kitanya nggak usah buka mushaf. Kita nggak usah buka mushaf. Cukup Ustaz. imamnya. Ya. Jadi ada seseorang Ustaz dia selama bulan Ramadan jam 2 malam tuh udah bangun, Insya Allah. sholat, baca Quran dan semuanya sampai sahur. Tapi dia bilang dia nggak tahan ngantuk, jadi habis subuh dia tidur. Ya. Nah itu bagaimana Ustaz? Setelah subuhnya langsung tidur, ya. Setelah salat subuh dia nggak tahan ngantuk banget dia tidur. Tidurnya sampai maghrib apa enggak? Kalau tidurnya cuma sebentar nggak masalah. Tidur cuma sebentar nggak masalah. Karena dia habis melakukan amal ibadah yang baik. Kan sebelumnya dia habis melakukan amal ibadah yang baik. Tapi di sini kasih catatan, ditahan sampai matahari terbit aja. Tahan, sebentar aja. Biasanya ngantuk itu gara-gara kita langsung menurutin mata. Kalau bisa ditahan dulu. Kalau bisa ditahan dulu. Jadi kan sayang nih ya, udah ngelakuin ibadah sunnah bagus, dilakuin sampai makruh habis itu, sayang gitu loh. Jadi kayak seakan-akan ya ngapus yang ini doang gitu pahalanya. Jadi ditahan dikit aja sampai masuk syuruk, udah tidur habis itu, nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya silakan ya Mbak. Satu lagi Ustadz tentang puasa, kalau sahur itu kan biasanya kita itu kan sampai batasnya kan sampai terdengar azan subuh ya. Kalau misalnya di Mekah itu kan azannya cuma satu, kalau di rumah itu kan masjidnya banyak. Jadi yang mana yang kita ikutin? Ya, kalau di Mekah cuma satu. Iya juga ya. Oke, ini Bu. Sebenarnya mulainya puasa itu bukan dengan ditandai azan, bukan, tapi ditandai dengan masuknya waktu fajar. Paling dasar itu dengan melihat fajar shadiq, itu sesuai syariat. Tapi fajar shadiq nggak bisa kita lihat di kota, susah, karena banyaknya polusi cahaya. Cara yang kedua adalah yang diperbolehkan para ulama melihat waktu yang ada di aplikasi itu ya, aplikasi, terutama yang Kemenak ya, yang jadi etimatnya Kemenak aja. Ya, jadi untuk hisab dalam hitungan sholat itu diperbolehkan sama para ulama. Jadi lihat aja situ, misalkan subuhnya jam 4.30, ini baru 4.28 udah azan, udah dimin aja, dimin. Kita ikut yang ini. Tapi kalau mau hati-hati nggak apa-apa berhenti. Kalau mau hati-hati nggak apa-apa berhenti. Tapi kalau buka puasa itu lebih afdol ngelihat ke waktu buka. Karena terkadang sebagian muadzin mundur 5 menit azannya. Buka puasa dulu dia, makan gorengan, minum teh, baru adzan habis itu. Kayak gitu. Jadi kalau sahur yang lebih aman ngeliat ke waktu,
kayak gitu. Karena memang sebagian masjid kecepatan waktunya, kecepatan kayak gitu. Apalagi di Indonesia masjidnya kan banyak ya, itu beda-beda hitungannya. Gitu. Jadi lebih utama pakai yang di aplikasi, itu paling aman. Ayo dulu bentar Ibu, bentar ya, yang depan. Ya silakan Ibu. Ustadz, kalau mau doa buka puasa itu kan di masjid saya itu pakai yang itu yang Allah lama. Malakasumtu. Iya, itu kita ngikutin atau kita doa sendiri yang Pak Ustadz? Yang sunnah zahabat dhama. Iya. Baik. Ini faedah aja ya Bu ya. Jadi sebenarnya zahabat dhama'u itu hadisnya lemah. Zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, hadisnya lemah. Cuman jalurnya banyak, sehingga naik derajatnya menjadi hasan. Jadi hasan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada hadis sahih tentang doa berbuka puasa. Jadi beliau mengatakan sebenarnya doa buka puasa itu leluasa. Apa aja selama maknanya baik. Selama maknanya baik. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma buka puasa bukan dengan zahabat dhama. Dia punya doa sendiri. Saya lupa bacaannya apa, tapi beliau punya bacaan sendiri. Punya bacaan sendiri. Jadi Allah alam, ini pendapat yang saya kuatin ya. Kalau ibu nggak setuju nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau yang aman gimana Ustaz? Ya zahabat dhama, udah paling aman itu. Karena hadisnya hasan, hadisnya hasan. Kalau Allahumma lakasumtu, kalau berdasarkan pendapat Syekhul Islam, boleh-boleh aja, nggak masalah, nggak masalah. Nggak dianggap bid'ah juga, kecuali itu disandarkan ke Nabi. Beda cerita kalau itu. Jadi beda antara menyandarkan doa itu ke Nabi sama cuma sebatas diamalkan. Beda. Kalau sebatas diamalkan, ya nggak masalah. Tapi ini disandarkan ke Nabi, hadisnya mana? Ini kita minta. Kayak gitu ya, Allah alam bismillah. Pak Ustadz, makanannya pada saat pertama kali kita berbuka itu sebaiknya kurma atau air putih? Oke, yang pertama kita lakukan adalah makan kurma. Kalau ada kurma muda, kalau nggak ada kurma tua, kalau nggak ada air putih. Kalau nggak ada, pakai niat aja. Ya, niat aja. Baru habis itu baca doanya. Baru habis itu baca doanya. Jadi buka dulu baru doa, bukan doa dulu baru buka. Allah alam bisawab. Iya. Iya. Ya. Gak apa-apa kalau memang di waktunya ibu yang kemenak ya, saya tadi bilang kemenak ya, itu udah masuk waktunya, walaupun di luar baru azan, nggak masalah, nggak perlu ngulang lagi. Iya nggak masalah. Misalkan nih di waktu ibu 4.30, ibu udah selesai sholat 4.35, keluar dari rumah baru dengar azan, nggak apa-apa, sholatnya sah, Pak Ustadz, kalau dengar roja itu gimana? Roja TV itu? Nggak masalah, dengar azan di Roja TV gitu, nggak masalah. Dari Kementerian Agama? Iya dari Kementerian Agama itu. Oh, jadi mendingan ikut itu aja ya? Iya kalau mau gampang itu nggak masalah. Kalau ibu nggak punya HP misalkan pakai radio, boleh nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Allah alam bisawab. Ada lagi? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang riya ya Ustadz. Ustadz, kita suka nge-share di medsos gitu ya, kayak di status gitu. Tapi niat kita, tujuan kita dakwah gitu. Maksudnya kita nggak punya tujuan riya gitu, karena kita baru mengenal sunnah dan mungkin pendapat orang-orang sekitar kita yang nggak paham gitu kan pikirannya buruk. Jadi kita nge-share itu biar orang-orang, oh ini loh kalau yang sunnah itu biar tahu, mungkin kayak share-sharean cuplikan gitu, cuplikan dari ustadz-ustadz gitu. Tapi niat kita kadang-kadang kajian kita juga kita nge-share biar tahu orang-orang itu ini kajian yang benar gitu, yang kadang-kadang kan orang yang belum paham, kita sendiri juga selagi saya belum kenal sunnah, pemikiran kita juga mungkin sama Ustadz sama orang-orang itu gitu. Gimana itu Ustadz? Menurut Ustadz tergantung niat kita ya Ustadz ya. Kita nggak punya niat riya gitu istilah. Tergantung niat. Kalau ibu yakin ibu dakwah ya udah ikhlas berarti. Kalau ibu ragu, nih siapa nggak kok ketika dipuji saya senang ya. Masalah itu. Tapi kalau nggak, ini saya mau dakwah Ustadz, ya udah. Ibu dengan niat ibu gitu. Allah alam bisawab. Niat itu cuma kita sama Allah yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya, Allah alam bisawab. Mungkin yang bisa sampaikan ya ibu-ibu sekalian. Semoga sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah.
dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.